Oh, there you are, sitting still, strides and long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizka Fernanda, absen 4, kelas 10 IPA 2 SMA Wijaya Putra Surabaya. Di sini saya akan berbicara mengenai COVID-19 atau virus corona. Virus corona ini ramai diperbincangkan oleh beberapa kalangan di Indonesia, bahkan hingga seluruh dunia. Apa sih yang kamu ketahui tentang virus corona atau COVID-19 ini? Ya, virus corona ini berbentuk bulat berdiameter sekitar 100 hingga 126 meter. Virus corona ini berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok yang menyebar hingga ke berbagai wilayah. Virus corona ini telah dideklarasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai penyakit yang menular dan penyakit yang berbahaya. Penyebab terjadinya virus corona. Infeksi virus corona disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan hingga infeksi pernafasan sedang. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi mengalami batuk, bersin, flu biasa, hingga penyakit yang lebih parah seperti SARS dan MERS. Dugaan awal virus corona ini hanya bisa ditularkan dari hewan ke manusia, namun virus ini bisa menular dari manusia ke manusia. Seorang dapat tertular virus ini melalui berbagai cara. 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misal dengan bersentuh atau berjabat tangan. Virus ini dapat terinfeksi siapa saja. Virus ini lebih berbahaya jika terkena orang yang sudah lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, perokok, dan orang yang daya tubuhnya sangat lemah. Gejala yang terjadi pada virus corona. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, gejala yang timbul jika terkena virus corona adalah demam, batuk, dan pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan badan dalam kondisi yang sangat lemah. Ini dapat menyebabkan pneumonia, bahkan berujung dengan kematian. Cara pencegahan atau pengobatan virus corona. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah virus corona sampai saat ini? Kan belum juga ditemukan vaksin untuk mencegah infeksi virus ini. Cara mencegah dapat kita lakukan dengan cara rutin mencuci tangan. Cara mencuci tangan yang baik dan benar seperti yang disarankan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO adalah dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Mencuci tangan lebih efektif untuk membersihkan tangan dari debu, kotoran, maupun virus dibanding dengan menggunakan hand sanitizer. Namun jika dalam kondisi berpergian dan sulit menemukan air, hand sanitizer ini dapat lebih efektif dalam menjaga kondisi tangan kita supaya tangan kita bersih. 2. Penggunaan masker. Penggunaan masker ini sangat dianjurkan saat kita berpergian atau kita dalam kondisi sakit, karena masker ini sangat berguna bagi kita. Jika sakit, sebaiknya memakai masker supaya orang sekitar kita tidak tertular oleh penyakit yang kita alami. Tapi jika tidak sakit dan tidak berpergian, tidak usah memakai masker, karena minimnya jumlah masker dan
mahalnya harga masker membuat orang yang membutuhkannya seperti orang yang sakit dan tenaga medis sulit mendapatkan. Ingat, menggunakan masker jika seperlunya saja ya. 3. Hindari berpergian dari rumah atau social distancing. Berpergian keluar rumah sangat tidak dianjurkan selama maraknya COVID-19 ini, karena dapat menyebabkan tertularnya virus ini. Di rumah adalah cara efektif untuk mencegah COVID-19. Berpergian ditunda dan jika tidak penting tidak usah berpergian terlebih dahulu. 4. Olahraga. Olahraga merupakan cara yang efektif untuk menjaga kondisi tubuh kita supaya kita sehat dan tidak mudah tertular virus yang berbahaya. Kita juga bisa melakukannya di rumah. Olahraga sangat dianjurkan bagi kesehatan. Oleh karena itu, jangan malas berolahraga ya. 5. Makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi sangat penting bagi tubuh kita karena sangat penting untuk menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi harus seimbang, seperti makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan junk food harus dihindari karena makanan junk food tidak sehat. Kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi, minum air putih banyak seperti yang dianjurkan, yaitu 2 liter atau 8 gelas air putih setiap harinya. 6. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat dianjurkan karena istirahat ini dapat membuat kita lebih fit kembali. Tidur dianjurkan selama 8 jam per hari. Dengan tidur kita bisa menghilangkan stres ataupun memikirkan suatu hal yang membuat kita boring. Dengan kita tidur, kondisi lelah dan menghindari stres sangat ampuh dalam hal mengatasinya. Oleh karena itu, pesan saya, cegah penyebaran COVID-19 ini dengan memulai dari diri kita sendiri, seperti stay at home. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.